Pemirsa, selamat pagi, ketemu lagi. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Nah, kita kali ini akan bertemu lagi dengan narasumber istimewa kita. Beliau adalah Dr. Rahma Kusuma Wardani, ahli gizi klinik dari Rumah Sakit Jogja International Hospital dan yang terkenal JIH. Dan juga beliau ada di Rumah Sakit RSA, Rumah Sakit Akademik Universitas Gajah Mada. Jangan lupa klik subscribe supaya Anda bisa mendapatkan video-video terbaru dari Dr. Rahma Kusuma Wardani dan juga share dengan sanak saudara, keluarga, dan kolega supaya mereka paham mengenai tema kita kali ini, yaitu bagaimana diet untuk puasa bagi penderita diabetes. Ini kan memang harus kita siapkan. Kalau video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono di Kabupaten Ngawi. Nah, kita berada di episode ke-37. Kalau saudara-saudara punya persoalan dengan diet terkait dengan sakit Anda, misalkan sakit asam urat, sakit jantung, sakit apa saja, silakan berkonsultasi dengan Dr. Rahma Kusuma Wardani karena ini ahlinya. Ini dokter gizi, dokter spesialis gizi klinik, bukan sekedar dokter tentang nutrisi ya. Jadi jangan lupa. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik dok. Nah, kita ini kan Alhamdulillah. sebentar lagi kira 2 minggu ya akan masuk Iya, ke bulan Ramadan. iya, Dan betul sekali, Prof. semalam sudah beredar nisfu Saban. Itu kita tutup buku amalan kita. Kita Iya, akan Prof. memulai amalan baru dan tentu saja ketika puasa kita harus mempersiapkan nutrisi-nutrisi gizi yang tepat, terutama untuk para penderita diabetes. Gimana dok? Uniknya orang diabetes kalau puasa gimana dok? Baik, Prof. Terima kasih. Ya, puasa terutama di bulan Ramadan kan memang ya ibadah ya. Jadi semuanya, semua umat Muslim berharap bisa dapat melakukan puasa tersebut. Nah, bagaimana untuk penderita diabetes? Di mana penderita diabetes yang harus minum obat rutin, yang harus menjaga pola makannya, kemudian ada perubahan pola makan di saat bulan puasa ini, di mana ada satu waktu tidak makan ya Prof ya, artinya Ya, ya ya. kita puasa selama bisa dikatakan lebih dari 12 jam. Bagaimana supaya gula darahnya bisa tetap terkontrol, kemudian apa yang harus dilakukan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kapan harus membatalkan puasanya gitu kan. Ya. Jangan sampai ya istilahnya niat ibadah kita, kemudian kondisi kita sendiri kemudian malah jadi drop. Nah, seperti yang mungkin di episode-episode yang sebelumnya saya pernah menjelaskan, jadi kalau untuk penderita diabetes itu kan sebetulnya dua hal yang harus dilakukan ya Prof ya. Ya, Selain betul. kita mengkonsumsi obat atau menyuntikkan obat secara rutin, kita harus mengatur pola makan. Kalau pada saat tidak puasa, pola makan pada penderita diabetes itu kita bagi menjadi 3 kali makan utama Hmm. dan 2 sampai 3 kali jam selingan Oke. dengan jam makan yang teratur gitu ya. Misalnya jam 7 pagi, jam 12 siang, jam 7 malam. Kemudian untuk jam selingannya jam 10 pagi, jam 4 sore, kemudian mungkin seandainya diperlukan itu adalah jam 9 malam. Mhm. Tujuannya apa? Nah, ini tujuannya adalah untuk mengatur supaya gula darah kita tidak cepat naik seperti itu. Oh, Nah, pada saat bulan puasa, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama pastinya kita akan menyesuaikan jadwal makan, itu pasti ya. Akan menjadi jam sahur, kemudian jam buka puasa, dan jam makan malam. oke. Nah, kemudian untuk komposisi gizinya, ini nanti juga harus kita sesuaikan lagi. Terus terang, Prof, kalau untuk komposisi gizi berapa banyak yang harus dikonsumsi, itu pasti nanti akan kembali ke kebutuhan masing-masing orang. Hmm. Tapi secara umum, usahakan pada saat sahur jangan terlalu sedikit
ya, karena takutnya nanti malah gula darahnya ngedrop. Tapi juga jangan langsung, wah karena takut puasanya nanti apa namanya nggak kuat, kemudian makannya jadi banyak sekali, itu juga tidak boleh, Prof. Ya, ya, Jadi ya. Dan jenis harus, makanan, Dok. Dan nah jenis betul makanannya itu jenis kan juga makanannya. penting. Ya, Nggih, betul sekali. Jadi diusahakan tetap komposisinya harus seimbang antara karbohidrat, protein, sayuran, dan buah. Jangan lupa ya. Makan nasi katakanlah mungkin satu setengah centong saja, Prof, itu sudah paling ya, banyak. Jangan ya, sampai 3 centong ya. Kemudian protein lauknya itu boleh malah agak lebih banyak, mungkin sekitar 2 sampai 3 potong. ya. Sayur sama buah. Nah, sayur sama buah ini yang sebagai serat, ini yang akan membantu untuk perut kenyang lebih lama, Prof. Ya, Jadi bukan nasi yang banyak yang membuat perut kenyang lebih lama, tapi ya, ya, sayur ya. dan buah. Ketika kita lebih banyak makan nasi karena takut siangnya kita lapar, justru nasi sebagai karbohidrat itu akan apa namanya, dicerna ya, akan diolah oleh lambung. Kemudian dia semuanya akan langsung masuk ke usus, gula darah kita malah cepat naik, kita akan lebih cepat lapar. Hmm. Jadi itu tipsnya. Karbohidrat dalam hal ini nasi ya, makanan pokok dalam jumlah yang cukup. Lauk sebagai sumber protein juga harus cukup. Jangan lupa sayur dan buah tetap Nah, harus ada. Dok, kalau Mm-mm. sayur, Dok, sayur, saya sukanya kan salad. Apakah itu dihitung sayur tidak, Dok? Tetap dihitung sayur, Prof. Dan jumlahnya harus mumpuni ya, Prof ya. Ya. Kalau dalam bentuk mentah itu kurang lebih sekitar 100 gram, Prof. Hmm. Kalau bentuknya sudah matang, misalnya sayur yang sudah dimasak gitu ya, Prof ya, Ya. itu kurang lebih sekitar 1 gelas belimbing atau 200 cc, Hmm. tidak termasuk kuahnya. Jadi banyak sekali itu. Hmm. Oh, lebih banyak kuantitasnya ketika dimasak daripada dalam bentuk mentah di. Kalau ya, kalau bentuk mentah kan karena dia masih ringan ya kan belum tercampur sama air ya, Prof ya. Jadi itu kurang Oh, lebih hanya sekitar 100 gram. ya, Nah, ya. kemudian buah. Nah, hati-hati juga dalam memilih buah ya bagi penderita diabetes. Buah baik, tapi kalau kita konsumsinya buah yang apa namanya kadar gulanya tinggi, ya nanti takutnya akan meningkatkan kadar gulanya juga. Nggak boleh Buah durian, yang Dok. kenapa, Prof? Durian nggak boleh. Oh ya jangan dulu, Prof. Ya, jadi buah yang paling dianjurkan untuk penderita diabetes itu terutama seperti apel, pir, stroberi. Mungkin stroberi agak jarang ya. Mungkin yang paling familiar seperti apel atau pir. Kemudian untuk alternatifnya supaya nggak bosan kok setiap hari apel pir. Jadi Hmm. kita bisa seperti melon, Ya. pepaya, semangka misalnya. Itu boleh sebagai Tapi variasinya. pisang nggak boleh, Dok, orang diabetes itu. Boleh, tapi tidak boleh yang terlalu matang ya, Prof ya. Oke. Ya, Ya. dan jumlahnya, jangan lupa jumlahnya juga tidak boleh terlalu banyak. Nah, kemudian selalu pantau gula darah kita juga, Prof. Hmm, Ya, ya. jadi setelah kita sahur, nah jangan lupa dipantau gula darahnya. Kalau misalnya pada saat kita berpuasa, gula darah kita sudah merasa nih kok sepertinya badannya keringat dingin, kok seperti lemas, seperti berkunang-kunang, segera dicek gula darahnya. Jangan-jangan gula darahnya drop. Ya, Oke. misalnya sampai di bawah 70, ketika dicek di bawah 70, artinya harus segera membatalkan puasanya. Hmm, Ya, jangan kemudian karena ya bagus karena memang niatnya ibadah ya Prof ya. ya, Tapi ya. kemudian dibiarkan gula darahnya turun terus justru itu akan membahayakan kesehatannya. Jadi yang Oke. terendah berapa, Dok, gula darah? Saya selalu 97. Di bawah itu. Alhamdulillah normal Prof. Kalau untuk gula darah sewaktu di atas 80 masih bagus Prof. Oke. Ya, apalagi kalau memang pada saat kita sedang berpuasa ya. Tapi kalau misalnya sudah sampai di bawah 80, di bawah 70, apalagi disertai dengan keluhan seperti keringat dingin, berkunang-kunang, badan terasa lemas, nah itu sebaiknya puasanya segera dibatalkan dulu ya. Kita utamakan kesehatannya dulu lah ibaratnya seperti Ya, itu. Mm-mm. ya, 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 ya. Kemudian jangan lupa juga tetap harus melakukan aktivitas fisik atau olahraga ya Prof ya. Ya, ya. Tapi disesuaikan lagi waktunya.
Karena kita kan makan hanya pada saat sahur dan pada saat menjelang buka puasa, jadi olahraganya bisa menyesuaikan. Mungkin bisa tepat setelah sahur atau setelah sholat subuh gitu ya, Prof ya. Jadi Ya, masih ada tenaganya. Atau sebaliknya, menjelang berbuka puasa gitu. Jadi kan pas ya habis olahraga, terus berat. langsung buka puasa. Oke, nah yang kaitannya dengan buka puasa, nah ini hati-hati juga untuk para penderita diabetes ya Prof ya. Ya, Di rumah sukanya kan kalau buka puasa itu kan seperti merayakan ya Prof ya. ya. Balas dendam, Dok. Balas Ah dendam. ya itu. Di rumah mungkin yang disiapkan sudah macam-macam, ada kolak, ada dawet, ada apa es kelapa, ada gorengan, ada aneka makanan macam-macam. Nah, bagi penderita diabetes diharapkan tetap dapat mengontrol untuk keinginan makannya, nggih. Jadi buka puasa secukupnya, tidak apa-apa konsumsi makanan yang manis karena memang tujuannya adalah untuk mengembalikan energi yang sudah Oh, hilang selama ya. lebih dari 12 jam, tapi tidak berlebihan. Misalnya kalau sudah minum air kelapa atau es kelapa muda 1 gelas, ya sudah cukup. Sudah cukup 1 gelas saja, jangan ditambah dengan yang lain-lain lagi. Atau mengikuti sunnah Rasul, misalnya buka puasa dengan kurma 3 butir, kemudian dengan air putih, sudah cukup. Tidak ditambah dengan gorengan atau kue-kue atau yang lainnya, seperti itu, Prof. Maksudnya, Dok, buka untuk membatalkan itu kan yang dimaksud itu. Bukan. Iya, betul. Oke, bukan biasanya saya kan membatalkan yang Ya, ringan-ringan. Setelah sholat pulang itu makan. makanya yang Ya, seperti makan malam biasa itu. iya, betul. Kok ini baru yang untuk membatalkan untuk buka puasanya. Nah, kadang-kadang kita baik yang diabetes maupun yang tidak diabetes kok pada saat buka puasa kan nuwun sewu kalap ya istilahnya ya Prof Ya, ya. ya, ya, ya. Kan kayak wes ngelihat berbagai macam makanan, takjil gitu kan seneng liatnya. Kemudian makannya jadi agak berlebihan. Nah, setelah buka puasa dengan jumlah yang cukup, tidak berlebihan, tujuannya memang hanya untuk mengembalikan energi, jangan sampai kemudian gula darahnya melonjak terlalu tinggi juga ya. Setelah itu kita sholat maghrib. Nah, monggo biasanya kan kebiasaan masing-masing ya Prof. Nggih. Ada yang Ya, makan malam memang setelah sholat maghrib, ada yang setelah sholat taraweh misalnya. Nah, jangan lupa kembali porsi makannya jangan berlebihan. tapi Dok, Porsi, mm-mm, khusus bulan puasa, mm-mm. makan malam kita itu dekat dengan tidur gak masalah ya, dimaafkan. Tidak, tidak apa-apa, Prof. Tidak apa-apa ya. Jadi untuk kalau idealnya kan memang untuk jam makan malam itu idealnya 2 sampai 3 jam sebelum tidur ya, Prof ya. Jadi sebetulnya lebih bagus kalau secara waktu itu lebih bagus mungkin setelah sholat maghrib sebelum sholat isya gitu ya sekitar Ya, jam setengah 7 itu ya, lebih baiknya. Tapi kembali ke kebiasaan, mungkin pas buka puasanya terlalu kenyang, Prof. ya, Buka ya. puasanya terlalu kenyang, jadi jam makan malamnya kemudian mundur. Nah, Gitu. Dok, Nah, pertanyaan Dok, mohon maaf Dok. Ini kalau kita tes ternyata gula darah kita itu lebih rendah dari 70, itu langsung berkonsumsi gula nggak masalah ya itu? tidak apa-apa, Prof. Justru dianjurkan seperti itu ya. Untuk penderita diabetes justru dianjurkan untuk ketika memang gula darahnya di bawah 70 harus segera membatalkan puasanya, Prof. Karena dikhawatirkan yaitu tadi ketika hipoglikemi atau gula darah kita turun, itu sebetulnya juga sama berbahayanya dengan ketika gula darah kita melebihi normal atau terlalu tinggi. Dan Dok, Jadi jangan, fenomena itu bisa terdapat pada satu orang atau beda-beda. Misal darahnya terlalu rendah, kemudian gula darahnya terlalu rendah atau gula darahnya terlalu tinggi. Bisakah terjadi dalam satu orang? Bisa kadang-kadang rendah, kadang-kadang tinggi gitu. bisa saja, Prof. Bisa sekali, Prof. Gitu. Apalagi kalau misalnya memang gula darahnya masih yang belum terkontrol atau dia minum obatnya tidak rutin. Nah, itu gula darahnya bisa naik turunnya bisa tidak Oh, teratur, Prof. Itu oh, sering jadi terjadi. diabetes Heeh. itu apa? Fenomenanya tidak selalu
gula darahnya tinggi, dok. Bisa juga diabetes itu menunjukkan bahwa dia bisa jadi gulanya darah itu rendah gitu ya. Betul, gula tapi gini Prof, kalau secara kriteria atau secara definisinya kan memang terjadi peningkatan kadar gula darah ya Prof ya. Ya, Nah, ya. gula darahnya drop ini kenapa? Yang pertama bisa jadi konsumsi makannya tidak cukup Prof. Ya, Oke. konsumsi makan tidak cukup, ditambah dia harus minum obat. Oh, Padahal fungsinya obat ini kan membantu untuk menurunkan kadar gula oh, darah. ya, 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 ya. makannya kurang, minum obat, gula darahnya turun jauh. Nah, ini yang Oke. harus hati-hati ya. Ya, Jadi untuk diabetes tuh memang agak ini ya Prof ya, tricky ya. ya, Makan kebanyakan nggak boleh, makan terlalu sedikit juga tidak boleh. Semuanya harus pas ya. ya, ya, Kemudian ya, ya, jangan lupa minum dalam jumlah yang cukup juga ya, Prof ya. Jadi ya, jangan ya, sampai terjadi dehidrasi. Kemudian bagi pasien diabetes yang memang saat ini sedang mengkonsumsi obat rutin atau mungkin suntik obat rutin, jangan lupa berkonsultasi dengan dokternya ya, baik dokter mungkin di vaskes 1 atau dokter spesialisnya misalnya untuk menanyakan apakah perlu penyesuaian jadwal pemberian obatnya, apakah perlu penyesuaian untuk dosis obatnya. Itu tadi, kita mencegah jangan sampai puasa ini sudah istilahnya ada puasa apa namanya ada jangka waktu makan yang ya, tidak yang cukup panjang, kemudian nanti akan mempengaruhi untuk kualitas ibadahnya. Jadi misalnya obat yang biasanya diminum sehari 3 kali gitu ya, pagi, siang, dan malam. Nah, bisa ditanyakan nih, ini jadinya gimana dok? Saya minum obatnya bagaimana? Mungkin ya, ada obat yang harus disuntikkan hanya 1 kali. Nah, pada saat puasa harus seperti apa? Nah, itu jangan lupa, mumpung masih ada waktu ya, Prof ya. ya, 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 betul. mumpung masih ada waktu, segera apa namanya, dikonsultasikan. Ya, ya, ya. Baiklah, dok. Saya kira informasinya sudah diberikan semua, dok. Atau masih ada yang belum, dok? Sudah cukup, Prof. Intinya Ya, adalah oke. itu tadi kita puasa, kita memang niatnya sebagai ibadah untuk penderita diabetes, bukan berarti halangan untuk menjalankan ibadah puasa, namun memang itu tadi karena ada perubahan pola makan, jadi ada penyesuaian untuk porsi makannya. Jangan lupa cukupkan konsumsi protein, sayur ya, untuk membuat perut kenyang lebih lama, jangan nasinya yang ditambah lebih banyak. Kemudian minum Ya, air putih dalam jumlah yang cukup, jangan sampai kita kehausan. Kemudian tetap lakukan aktivitas fisik atau olahraga, sesuaikan waktunya. Kemudian jangan lupa juga untuk pemeriksaan gula darah secara mandiri, oke. berkala ya, untuk mencegah terjadinya hipoglikemia atau gula darah kita ngedrop, supaya kita tahu kondisi tubuh kita, apakah kita memang harus segera membatalkan atau kita masih bisa melanjutkan puasa. Jangan lupa tetap berkonsultasi dengan dokter masing-masing untuk penyesuaian obatnya. Kira-kira Oke, seperti itu. baiklah, dok. Terima kasih, dok. Dan para pemirsa, ini summary-nya sudah luar biasa itu. Jadi, informasinya sudah lengkap. Selamat mengikuti nasihat Dokter Rahma. Insya Allah puasa Anda, para penderita diabetes akan baik-baik saja. Diterima ibadahnya. Dan gitulah, dok. Terima kasih. Mudah-mudahan kita ketemu lagi untuk lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.